Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Alda Arista dengan NIM 126207212071 dari kelas MPI 3B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS mata kuliah Manajemen Peserta Didik. Soal yang pertama, buatlah penjelasan singkat tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan pentingnya mata kuliah manajemen peserta didik bagi Anda mahasiswa jurusan MPI. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik yaitu mengatur berbagai kegiatan dalam bidang peserta didik agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, teratur, serta mampu mencapai tujuan pendidikan sekolah. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik terdiri dari perencanaan, penerimaan, pengelompokan, pembinaan disiplin, ekstrakurikuler, OSIS, evaluasi kegiatan, perpindahan naik kelas, penjurusan, kelulusan, dan alumni. Pentingnya manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik pada lembaga pendidikan sangat penting karena yang menjadi input, proses, dan output pendidikan adalah peserta didik. Soal nomor 2. Bagaimana pandangan Anda tentang konsep dasar, fungsi, dan prinsip-prinsip manajemen peserta didik? Konsep dasar manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah suatu layanan yang memusatkan perhatian kepada pengaturan, pengawasan, dan layanan khusus siswa baik di kelas maupun di luar kelas. Fungsi manajemen peserta didik. Fungsi yang berkenaan dengan perkembangan individualitas peserta didik. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, serta fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku, mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Segala bentuk kegiatan manajemen sekolah harus mengemban misi pendidikan. Kegiatan manajemen peserta didik untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan, serta kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pembimbingan peserta didik. Soal nomor 3. Bagaimana pandangan Anda tentang perencanaan peserta didik? Perencanaan peserta didik merupakan suatu kegiatan yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai anak usia sekolah di suatu daerah atau wilayah tertentu berdasarkan data sehingga dari hasil sensus tersebut dapat dipergunakan untuk merencanakan layanan kepada peserta didik. Soal nomor 4. Bagaimana pandangan Anda terkait penerimaan peserta didik ditinjau dari sistem promosi, sistem seleksi, dan sistem zonasi? Penerimaan peserta didik ditinjau dari sistem promosi, yaitu sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Peserta didik yang mendaftar sebagai peserta didik baru di suatu sekolah diterima semua begitu saja. Karena itu mereka yang mendaftar menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak. Yang kedua, penerimaan peserta didik ditinjau dari sistem seleksi, yaitu sistem yang memiliki patokan-patokan yang
salah satu jalur penerimaan siswa baru berdasarkan pada zona tempat tinggalnya. Terlepas dari pengertian dari zonasi sekolah yang ada, sistem ini ditujukan agar kita mendaftar sekolah lanjutan sesuai dengan lokasi tempat tinggal. Soal nomor 5. Bagaimana efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan, kemampuan, dan sosial emosional? Yang pertama, efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan, yaitu pada proses belajar dengan jenis pengelompokannya berdasarkan kebutuhan saja. Pada saat pengelompokan bisa saja berubah-ubah, kapan saja anggota kelompok bisa tidak sama, di mana tujuan akhirnya adalah ke pekerjaan yang ditugaskan. Selanjutnya, efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan, yaitu kemampuan siswa dalam setiap pelajaran tidak sama. Mengelompokkan kemampuan siswa dapat berubah sewaktu-waktu dan berubah-ubah untuk setiap mata pelajaran, bahkan untuk suatu konsep tertentu. Yang terakhir, efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan sosial emosional, yaitu tidak semua peserta didik memiliki kematangan emosi yang sama, sifatnya pun berbeda-beda. Untuk membantu sosial emosional siswa, guru dapat mengelompokkan mereka dengan melihat karakter yang ada. Soal nomor 6. Bagaimana kehadiran dan tidak kehadiran peserta didik ditinjau dari pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran, catatan kehadiran, faktor kehadiran, jenis ketidakhadiran. Kehadiran dan ketidakhadiran peserta ditinjau dari pendekatan kehadiran, yaitu kehadiran dan keikutsertaan siswa secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari pendekatan ketidakhadiran, yaitu ketidakikutsertaan atau ketidakhadiran adalah ketiadaan partisipasi secara fisik siswa terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Pada umumnya, ketidakhadiran siswa seperti alfa, izin, dan sakit. Catatan kehadiran peserta didik, yaitu peserta didik yang hadir di sekolah hendaknya dicatat oleh guru dalam buku, dengan kata lain presensi adalah daftar kehadiran peserta didik, sementara absensi adalah buku daftar ketidakhadiran peserta didik. Faktor kehadiran peserta didik, yaitu faktor kehadiran peserta di sekolah atau lembaga pendidikan ada dua jenis, yaitu dari dalam diri sendiri merupakan faktor utama tercapainya hasil yang baik dalam belajar, terlebih jika pelajar tersebut disukai oleh siswa atau peserta didik tersebut. Selanjutnya, faktor ketidakhadiran, yaitu ada banyak sumber penyebab ketidakhadiran siswa di sekolah atau lembaga pendidik, baik yang bersumber dari dalam diri peserta didik itu sendiri, faktor ilmu, misalnya karena prestasi, kemauan kehadiran, disiplin diri dan motivasi belajar yang benar, maupun dari luar diri siswa atau eksternal. Soal nomor 7. Buatlah penjelasan singkat terkait disiplin kelas dan teknik pembinaan. Disiplin kelas adalah keadaan tertib dalam suatu kelas yang di dalamnya tergabung guru dan siswa taat kepada tata tertib yang ditetapkan. Kelas adalah suasana tertib dan tertib, akan tetapi perlu dinamika dalam melaksanakan program belajar. Teknik pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk membentuk perilaku siswa sesuai dengan norma-norma yang berlaku agar terlaksananya proses pendidikan yang efektif. Soal nomor 8. Bagaimana cara pengelompokan yang baik dalam manajemen peserta didik sehingga penyelenggaraan pendidikan bisa bermutu sesuai tujuan yang diinginkan? Pengelompokan peserta didik ini tidak dimaksudkan untuk membeda-bedakan peserta didik berdasarkan keahlian dan tingkat kepandaiannya,
melainkan maksud dari pengelompokan ini untuk membantu dalam proses belajar mengajar demi keberhasilan peserta didik. Cara pengelompokan yang baik yaitu dengan mengetahui tentang dasar pengelompokan peserta didik, teknik peserta didik, fungsi pengelompokan peserta didik, dan jenis pengelompokan peserta didik. Soal nomor 9. Bagaimana pendapat Anda terkait masalah manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari sistem zonasi, pengelompokan peserta didik, dan macam-macam kenaikan kelas? Fungsi dari sistem zonasi ini sendiri adalah untuk pemerataan agar tidak adanya ketimpangan dan tidak adanya sebutan antara sekolah unggul dan sekolah tidak unggul, sehingga mereka dapat berlomba dengan sehat agar sekolah mereka dapat dikatakan unggul, dan sekolah yang unggul tidak hanya menerima murid nasional, tetapi sekolah unggul itu juga harus dapat mengelola siswa yang kurang pintar agar dapat berkembang. Jadi agar masalah akreditasi bagaimana caranya akreditasi dari sekolah itu tidak menurun bisa tetap berjalan. Terkait masalah manajemen peserta didik di lapangan berjudul yaitu Implementasi Manajemen Peserta Didik di MTS Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung. Fokus penelitiannya yaitu pelaksanaan manajemen peserta didik di MTS Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen peserta didik di MTS Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung sudah terlaksana dengan baik. Skripsi yang kedua yaitu yang berjudul Implementasi Manajemen Peserta Didik dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di MTS Negeri 2 Surabaya. Fokus penelitiannya yang pertama yaitu bagaimana manajemen peserta didik di MTS N2 Surabaya. Yang kedua, bagaimana prestasi belajar siswa di MTS N2 Surabaya. Yang ketiga, bagaimana implementasi manajemen peserta didik dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di MTS N2 Surabaya. Hasil temuan penelitiannya yaitu yang pertama, 1. Manajemen peserta didik di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Surabaya. 2.
meningkatkan prestasi belajar siswa di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Surabaya. 3. Implementasi manajemen peserta didik dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Surabaya. Itulah jawaban UAS dari mata kuliah manajemen peserta didik.